Baru-baru ini kalau kita lihat Menteri Pertanian Amran itu memblokir sejumlah 250 ton beras ilegal yang masuk ke Indonesia. Lalu pertanyaannya gini teman-teman, kadang kita tuh mikir juga sih, emang manfaatnya jika beras ilegal itu diblokir, itu apa buat kita? Padahal kalau misalkan kita lihat pun dengan adanya beras ilegal tersebut masuk ke Indonesia, tentunya harga beras di pasaran akan turun dong. Namun coba bayangin jika kalian itu berada di posisi sebagai seorang petani yang di saat itu kalian akan panen dan tiba-tiba ada beras masuk ke Indonesia yang tentunya dengan keberadaan beras tersebut akan ngebuat harga akan makin anjlok. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya sistem pembatasan dari beras ilegal itu masuk ke Indonesia akan dapat menguntungkan para petani di Indonesia? Mari kita bahas. Pemirsa, pemerintah menyegel gudang beras impor ilegal di Sabang, Aceh yang berisi 250 ton beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar konferensi pers terkait temuan penyelundupan impor beras ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tentunya beras ilegal itu adalah beras yang masuk ke Indonesia itu tanpa melalui regulasi yang sebagaimana mestinya. Keinginan yang akan dicapai oleh para pelaku yang mengimpor beras-beras ilegal ini mencapai keuntungan yang besar-besarnya tanpa melihat bagaimana dampak yang akan terjadi kepada rakyat ataupun kepada masyarakat petaninya. Lalu bagaimana bisa masuknya beras ilegal di Indonesia itu akan mampu merugikan para petaninya? Kita tidak bisa menutup mata bahwa negara kita adalah negara agraris yang sumber pendapatan utama dari masyarakatnya, dari rakyatnya, itu berasal dari pertanian. Dengan masuknya beras ilegal yang cenderung harga jualnya itu lebih murah dibandingkan dengan beras-beras lokal yang diproduksi oleh petani kita, itu tentunya akan membuat harga jual dari beras yang ada di Indonesia atau yang diproduksi oleh masyarakat kita, oleh petani kita, akan kalah bersaing. Dan tentunya dengan dibendungnya oleh pemerintah terkait bagaimana beras-beras ilegal ini masuk ke Indonesia akan ngebuat para petani tersebut itu mampu menjual harga panennya dengan harga yang layak, dan tentunya mereka tidak akan kapok untuk bertani dan akan terus menggeluti profesi sebagai seorang petani. Dengan adanya pembatasan beras ilegal masuk ke Indonesia tentu akan memberikan dampak besar kepada sistem ataupun perekonomian di kalangan tingkat bawah. Kalau bahasanya Pak Jokowi adalah akar rumput. Di akar rumput. Bagaimana tidak? Dengan bergulirnya yang namanya sistem pertanian itu tentu di sana ada petaninya, kemudian ada penjual dari obat-obatan ataupun pestisida, inseksida yang digunakan, kemudian ada orang yang sering mendistribusikan, kemudian ada buruh tani juga. Nah, makanya jika petaninya itu nanti akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, maka roda perekonomian tersebut itu akan cenderung berputar. Dan jika dengan gampangnya beras ilegal masuk dan menguasai pasar di Indonesia, tentunya yang akan sangat menjerit dan merasakan hal tersebut tentu adalah para petani. Jadi kalaupun kita lihat bagaimana program yang dibawa oleh Kementerian Pertanian, utamanya tentu ini menjadi tujuan dari Presiden Prabowo, bagaimana kita tuh mencapai swasembada pangan. Dan kalau misalkan kita lihat, menurut apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, di beberapa bulan terakhir ini kita sudah berhasil atau mencapai swasembada pangan. Bagaimana tidak dengan waktu yang diberikan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Prabowo itu sekitar 4 tahunan, ternyata pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu justru mencapainya hanya dengan 1 tahun. Ya, kalau misalkan kita lihat ini wajar terjadi karena saat ini yang kita selesaikan itu bukan lagi mengenai bagaimana kita memberikan edukasi kepada rakyat, melainkan bagaimana kita menghentikan sistem penguasaan dari orang-orang yang suka menguntungkan kepentingan mereka pribadi dengan membuka peluang impor sebesar-besarnya
tanpa melihat bagaimana kondisi pertanian kita, kondisi petani kita, kondisi rakyat kecil yang tentunya jika keran impor beras ilegal masuk secara besar-besaran di Indonesia akan membunuh para petani secara perlahan. So, gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Mari kita diskusi di kolom komentar.